Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di sini kita akan pelajari PAI bab atau pelajaran keempat, yakni hidup tenang dengan berperilaku terpuji atau biasa dengan perilaku terpuji. Perilaku terpuji di sini dibagi menjadi dua, atau akhlak yang terpuji dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan, atau segera melaksanakan perintah yang ditujukan kepada kamu atau diri seseorang. Adapun Nabi Muhammad bersabda tentang tanggung jawab di sini dengan hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya kamu sekalian adalah petugas atau pemimpin dari kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Jadi hadis di sini menerangkan tentang kepemimpinan ataupun tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia. Jadi ketika seorang itu diberikan tanggung jawab, maka dia harus tetap melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab yang besar. Adapun macam-macam tanggung jawab dibagi menjadi 4 macam-macam tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab dibagi menjadi 4 tentang tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Allah
Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Yang keempat, ini tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung terhadap lingkungan. Adapun pengertian yang pertama, pengertian dari tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab pada Allah. Jadi contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, itu ada termasuk tanggung jawab pada Allah, yakni kita sebagai umat Islam atau sebagai hamba Allah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya yakni merawat tubuh. Tubuh kita sehat, tubuh kita sakit itu karena diri kita sendiri. Jadi ketika kita merasa sakit, harus kita berobat agar tubuh kita menjadi sehat. Rawat tubuh dengan cara mandi 2 kali dalam sehari, terus menggosok gigi, itu termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap orang tua, contohnya yakni membantu orang tua yang repot. Membantu orang tua yang repot atau sedang sibuk. Contohnya yakni berkata yang bagus, sopan kepada orang tua, termasuk tanggung jawab kepada orang tua. Yang terakhir yakni macam-macam tanggung jawab, yakni tanggung jawab kepada lingkungan, yakni membersihkan lingkungan sekitar. Ikut kerja bakti termasuk daripada tanggung jawab terhadap lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya itu termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, yang adalah yang selanjutnya yakni tanggung jawab sebagai murid. Adapun tanggung jawab sebagai murid, tanggung jawab sebagai murid yang pertama adalah belajar. Yang kedua adalah mengerjakan tugas. Yang ketiga yakni mentaati semua tata tertib. Ini adalah macam-macam dari tanggung jawab. Yang selanjutnya hikmah sikap tanggung jawab. Hikmah kita bertanggung jawab ataupun nilai yang telah kita ambil ataupun nilai yang bisa kita dapat setelah kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Hikmah tanggung jawab yang pertama, satu, dicintai Allah.
dan Rasulnya. Yang kedua yakni disukai orang lain. Ketiga yakni berjiwa kesatria. Ini adalah hikmah-hikmah yang dapat diambil dari sikap tanggung jawab ataupun salah satu hikmahnya seperti ini. Masih banyak hikmah yang lain. Selanjutnya yakni yang kedua adalah tawadhu. Perilaku yang kedua yakni sikap tawadhu. Sikap tawadhu, rendah hati. Tawadhu artinya rendah hati. Di sini ada dua dari sikap tawadhu. Yang pertama rendah hati di hadapan Allah. Dan rendah hati di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Pengertian dari tawadhu yakni selalu bersikap lemah ataupun selalu bersikap lemah lembut terhadap orang di sekitarnya. Jadi tidak pernah merasa dia lebih pintar ataupun dia merasa lebih memiliki daripada orang lain, merasa tidak lebih pintar ataupun kaya dari orang lain. Ini adalah salah satu pengertian tawadhu. Adapun pengertian dari rendah hati di hadapan Allah yakni selalu bersikap sewajarnya atau selalu bergantung kepada Allah. Dengan cara berdoa dan menjalankan segala aturannya. Ini termasuk salah satu sikap tawadhu kepada Allah. Yang kedua, sikap tawadhu ataupun sikap rendah hati kepada orang lain atau pada manusia, yakni tidak merasa kaya atau pintar di hadapan orang lain. Tidak mengolok-olok atau tidak mencemooh bagi orang yang memiliki keterbatasan di bawah kita. Jadi kalau kita menemui teman kita yang tidak pintar, maka kita tidak boleh sombong. Kita harus memberi pelajaran kepadanya dengan cara ikut bersama-sama belajar bersama kita. Adapun ciri-ciri orang yang bersikap tawadhu. Jadi orang yang memiliki sikap tawadhu itu memiliki ciri-ciri atau bisa kita lihat atau bisa kita nilai ciri-ciri orang yang sikap tawadhu. Yang memiliki sifat tawadhu. Yang pertama, menghormati orang lain.
Yang kedua, sopan. Yang ketiga, tidak angkuh, tidak sombong. Sombong ketika memiliki kemampuan dan keilmuan yang tinggi. Yang keempat, gampang ataupun mudah sekali untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang bersikap tawadhu. Hikmah, orang yang bersikap tawadhu sama dengan orang yang suka bertanggung jawab. Hikmahnya yakni satu, dicintai Allah. Pasti itu orang yang suka tawadhu akan selalu dicintai oleh Allah. Disukai manusia, disukai orang lain. Banyak teman, itu banyak diangkat derajatnya oleh Allah. Itu adalah salah satu hikmah daripada kita bersikap tawadhu. Tugas-tugas untuk anak-anak, tugas-tugas yakni satu, mengerjakan LKS. LKS halaman 30 31 dan halaman 41. Itulah tugasnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Apabila ada kurang lebihnya atau ada salah-salah dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.